berkaitan dengan tingginya harga gabah, ini kan seharusnya turut dinikmati oleh para petani begitu Pak. Namun sebagian kita ketahui begitu bahwa petani sudah menjual semua gabahnya setelah panen. Nah, seperti apa upaya dari Kementan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani karena ini adalah isu yang memang cukup lama begitu dan cukup sulit untuk diselesaikan begitu. Seperti apa Pak Batara? Jadi pertama mungkin yang perlu kita pahami ya, memang ini sangat sulit kita deskripsikan di tipe petani Indonesia, karena petani Indonesia itu rata-rata kan sebenarnya kan skala usahanya kan sangat kecil ya, jadi di bawah 1 hektar umumnya. Yang kedua ya itu tadi, petani kita ini kan sangat membutuhkan uang cepat ya, artinya sehingga pada dasarnya dia sebelum panen aja dia mungkin sudah menjualnya kepada orang lain ya, dan inilah sebenarnya persoalan kita yang harus kita atasi dengan kerjasama ya. Jadi harusnya ada kolaborasi antara penggilingan dengan petani, di mana penggilingan itu punya komitmen untuk memberikan juga kesejahteraan itu kepada petani ya, sehingga petani tidak serta merta ketika sudah menjual dengan harga murah tapi si penggilingan menjual mahal kan, artinya kan ada proses rasa sosial ya, karena kan kalau bisnis kan susah juga Mbak. Kalau misalnya sudah dari awal misalnya 6.200, misalnya tiba-tiba harga 7.000, penggilingan dapat juga keuntungan misalnya jual berasnya jadi misalnya sekian rupiah gitu kan, tapi dia sebenarnya di base 6.200, sementara realnya perhitungan dia kan 7.000 misalnya itu. Nah ini sebenarnya klasik ya, jadi karena skala usaha petani kita itu kecil, memang harapan kita adalah kerjasama itu dibentuk di setiap penggilingan dengan komitmen, artinya ada prinsip mutualisme di antara mereka, dan harapan kita juga penggilingan itu juga berkontribusi juga pada saat tanam berikutnya ya, si penggilingan kalau bisa memberikan bantuan ya untuk melakukan percepatan pertanaman, dan kedua memperbaiki pertanamannya melalui saya ya, walaupun sistemnya yarnen ya, misalnya melalui pemberian bibit atau pupuk ya, sehingga tidak serta-merta semuanya harus diselenggarakan oleh negara, karena negara kan punya keterbatasan tersendiri. Tapi ketika penggilingan bisa terlibat di dalam proses itu, harapan kita kan produktivitas bisa naik ya. Jadi dan petani juga menikmati kenaikan produktivitas itu yang mungkin agak sedikit saat ini kan agak kurang bergerak ya, dan kami sendiri arah Pak Menteri kemarin itu, Kementerian Pertanian akan terus mendorong tidak hanya sekedar APBN ya, kita terus melakukan kolaborasi dengan beberapa penggilingan untuk mendorong peningkatan produktivitas maupun indeks pertanaman. Dan indeks pertanaman itu juga sebenarnya menjadi perlu kita perhatikan, karena tidak semua lahan yang awalnya padi itu bisa ditanami 3 kali. Ada juga yang mampunya hanya 2 kali karena masalah ketersediaan air. Dan ini kita dorong kepada petani-petani yang di lahan yang tidak mungkin misalnya menanam 2 kali atau 3 kali seperti tak ada hujan atau misalnya lahan kering ya, kita harapkan mereka menanam komoditi lain sehingga pendapatan mereka di musim berikutnya itu tetap ada. Itu yang menjadi perhatian kita, dan Pak Menteri sangat tegas artinya menyarankan bahwa kita harus melakukan akselerasi untuk produksi padi dan jagung ke depan. Dan Oke, ini baik. upaya-upaya ini kita selenggarakan. Oke, baik. Tadi artinya Anda juga sudah menjelaskan sedikit begitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman padi, tapi mungkin ada langkah-langkah lain, dan tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu ya bahwa mungkin para petani juga bisa menanam komoditas lain. Nah, komoditas apa saja Pak Batara yang mungkin visible begitu untuk ditanam oleh para petani kita? Ya sebenarnya banyak Mbak. Jadi misalnya kayak jagung ya, jagung itu kan relatif kan tidak membutuhkan air banyak, dan memang perlu juga artinya pengawalannya ketika air itu tidak terlalu banyak, tapi kita harus sediakan juga misalnya pompanisasi untuk masa fase vegetatif ya, masa pertumbuhan, atau embung untuk kebutuhan untuk tanaman lain yang tidak membutuhkan seperti padi ya. Jadi ini dilakukan oleh kita terus, dan kedua sebenarnya yang perlu kita cermati itu adalah sebenarnya bagaimana kita melakukan percepatan pengelolaan pemanfaatan lahan itu dengan dengan memperhatikan musim ya. Ketika musim itu musim hujan itu semakin pendek ya, kita harus cepat-cepat untuk melakukan panen dan sekaligus untuk melakukan pertanaman. Ini yang saat ini diarahkan oleh para pimpinan atau Pak Menteri kepada kita agar serius merespon situasi lingkungan yang akibat dari perubahan iklim saat ini. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat begitu Pak, dalam beberapa waktu terakhir curah hujan juga cukup tinggi, begitu upaya apa yang dilakukan antisipasi dari Kementerian Pertanian untuk menghadapi ancaman banjir untuk menjaga produksi padi di tahun ini, Pak Batara?
Ya, banjir ini kan memang akan terjadi di daerah-daerah tertentu ya, dan apalagi misalnya memang daerah itu misalnya di daerah yang berdekatan dengan pantai ya, dan ini memang beberapa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri kemarin waktu berkunjung ke Demak kan memang harus memperbaiki saluran air ya, terutama sungai-sungai kita itu harus kita perluas lagi tampungannya, dan ini memang membutuhkan kementerian lain yaitu seperti Kementerian PUPR ya, dan ini sudah ditindaklanjuti kemarin oleh Pak Menteri, arahan Pak Menteri jelas artinya dengan Menteri PU agar itu diperbaiki. Kedua adalah kita diminta oleh Pak Menteri kemarin itu perintah agar menyiapkan brigade panen ya, sehingga ketika misalnya dia sudah surut dan itu kondisi padinya bisa dipanen, langsung kita memanennya dengan menggunakan combine harvester besar, dan kita sudah alokasikan di 3 kabupaten kemarin untuk brigade panen itu Mbak. Jadi itu lagi kita kawal dan kita lagi di sana juga untuk memantau kalau misalnya sudah mulai surut dan combine harvester bisa masuk, langsung kita panen pada lokasi-lokasi yang sudah bisa panen. Oke, baik. Dari BMKG sendiri juga kan telah menyebutkan begitu Pak, setelah fenomena El Nino, ke depannya juga akan ada fenomena El Nina. Nah, La Nina kemudian Anda sendiri melihatnya upaya yang bisa dilakukan oleh para petani begitu ya, komoditas apa yang cocok begitu ditanam di masa-masa fenomena ini terjadi begitu Pak Batara? Kalau kalau di masa-masa artinya kalau terjadi nanti barangnya musim hujan yang panjang, sebenarnya padi itu cocok ya. Yang penting itu kan tidak mengalami genangan yang mengakibatkan banjir ya. Kalau misalnya itu bisa kita manfaatkan, sebenarnya kan dia tidak akan panjang juga artinya masa hujannya. Tapi pada saat misalnya panen pertama itu kita bisa lakukan, langsung kita melakukan pengolahan tanah, langsung tanam lagi, ya kemungkinan dia pasti berikutnya kan sudah mulai musim kemarau ya. Jadi dia sangat efektif untuk apa? Kalau kita tanam jagung kan itu berbahaya karena akan terjadi pembusukan ya. Kalau pada saat hujan tinggi itu sebenarnya padi itu yang paling cocok ya untuk kita tanami. Pada saat dia kemarau banyak yang bisa kita tanam, misalnya kayak modelnya kacang hijau kan di Jawa Tengah itu kan kacang hijaunya juga dominan ya. Kedua jagung atau kacang tanah gitu Mbak. Jadi memang variasi ini yang harus kita cari dengan memprediksi musim ini dengan tepat, sehingga ketika misalnya musim hujannya masih tinggi ya kita harus mendorong peningkatan produksi padi, sehingga kita kalau bisa bisa ya artinya produksi kita itu naik secara signifikan dengan teknik pengawalan yang sangat kuat dan didukung oleh lancarnya air buangan ya. Jadi sungai itu kan istilahnya kan pada saat musim hujan kan menjadi alat kita untuk membuang air ke laut kayak gitu Mbak. Oke.